السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده لا يخاف لومة لائم، حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melanjutkan telaah tafsir surah At-Takwir. Sebelum kita melanjutkan menelaah tafsir ayat-ayat yang belum kita kaji pada pertemuan yang lalu, mumpung ingat ini, saya informasikan bahwa mulai tahun depan insya Allah kajian kita bagi dua materinya, 2 pekan untuk tafsir dan 2 pekan untuk mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Mungkin sebaiknya selang-seling aja ya. Selang-seling apa? 2 pekan berturut-turut tafsir, 2 pekan berturut-turut. Gimana baiknya? Enggak usah selang-seling. Nah, ini bisa dimusyawarahkan ini. Selang-seling atau di dua-dua gitu? Selang-seling aja ya, insya Allah. Lebih sedap di selang-seling. Baik. Untuk kajian Al-Adabul Mufrad, ana sangat berharap ini nggak maksa tapi sangat berharap. Nggak tahu ini bahasa halusnya memaksa ya. Antum punya kitabnya, punya terjemahannya, punya terjemahannya, supaya mengikuti kajian itu bisa dari terjemahannya. Nanti saya bacakan kitab aslinya, tidak lagi mengandalkan istima' pendengaran Saya sangat berharap. Harganya murah, nggak sampai setara dengan Vario 160 kan. Murah. Nanti bisa dikoordinir ya teknis ininya. Yang jelas saya tidak dagang kitab Saya cuma merekomendasikan agar antum beli kitab Al-Adabul Mufrad. Bisa 1 jilid, Rifki? Bisa ya? Nah ini kalau ini dagang kitab Tayyib. Karena saya juga punya jilid 1 dulu. Nanti kalau selesai baru kita lanjutkan di jilid 2. Tayyib, itu informasi untuk kajian kita dengan harapan ditambahnya materi ini mudah-mudahan makin banyak faedah yang bisa kita petik dari majelis ini. Dari kajian juz amma kita dapat usulul iman, pokok-pokok keimanan Dari kitab Al-Adabul Mufrad kita akan dapat materi adab dan akhlak Baik, kita akan lanjutkan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa ma sahibukum bimajnun. Ayat 22. Dan temanmu Muhammad bukanlah orang gila. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menepis kegilaan ini dari Rasulnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, Qaidul Ghurril Muhajjalin, Sahibul Mu'jizat, apalagi dan pujian-pujian yang lain. Kenapa ada ini? Karena mereka orang-orang kafir menuduh Rasulullah gila. Sebagaimana Rasul-Rasul terdahulu juga dapat tuduhan ini. Nuh alaihissalam juga dituduh gila oleh kaumnya.
maka ditepis oleh Allah tuduhan ini. Sebagaimana Allah berfirman, Al-Quran itu wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukanlah ucapan penyair, karena ada yang mengatakan Quran itu syair. Ya. Yang lebih parah lagi, ada yang mengatakan Quran itu adalah asatirul awwalin. Kemudian juga perkataan dukun. Maka dibantah oleh Allah semua itu ya. Wa ma huwa biqauli syair. Wa ma huwa biqauli kahin, dan seterusnya. Tayyib. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dia Muhammad telah melihat Jibril ya di ufuk yang terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan dia bukanlah orang yang kikir atau enggan menerangkan yang gaib. Mulai dari ayat-ayat ini kita akan telaah tafsirnya. Baik. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wallahi wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimajnun. Demi Allah, ya, sahabatmu atau temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Kama taqulun, sebagaimana yang kalian katakan. Yang mengatakan siapa? Ini kemana? Kama taqulun, sebagaimana yang kalian katakan. Yang mengatakan beliau gila ini siapa? Orang-orang kafir. Adapun sahabat-sahabat Nabi yang beriman, tentunya beliau meyakini annahu abdullahi wa rasuluh. Beliau hamba Allah dan utusannya, ya. Dan setelah itu mereka tentunya sangat taat, sangat memuliakan, sangat menghormati, sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang yang beriman bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusannya. Dan persaksian bahwa beliau hamba Allah dan utusannya ini menduduki tempat yang sangat istimewa. Disatukan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Gak ada keyakinan ini, tidak mungkin ada Islam. Tidak mungkin orang itu disebut Muslim kalau tidak punya keyakinan. Nah, ini orang-orang yang kafir begini sikapnya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mengatakan beliau itu gila, ditepis oleh Allah tuduhan ini. Ya. Kalau sebelumnya tentang siapa? Tentang siapa yang dijelaskan sifat-sifatnya di sini untuk menggaransi bahwa Al-Qur'an itu adalah benar-benar utuh, ya. Tidak mungkin ada yang tercecer, tidak mungkin ada yang bisa dibegal oleh syaitan. Allah jelaskan tentang sifat siapa yang membawa Al-Quran dari sisi Allah, dari haribaan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Siapa? Jibril alaihissalam, ya, malaikat yang memiliki dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, ya. Pertama disebutkan oleh Allah Rasulul Karim, utusan yang mulia. Dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin, muta'in thamma amin. Ini sifat-sifat malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Biasanya disebut aminul wahyi, yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu. Sifatnya seperti itu. Nah, yang menerima Al-Qur'anul Karim, ya, nih sifatnya wa ma sahibukum bimajnun. Bukan orang gila, ya. Taib. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan dia Muhammad sungguh telah melihatnya. Untuk perhatikan di sini domirnya ini kembali ke siapa? Ya, Jibril. Ra'ahu ay ra'a Jibril alaihissalam. Maka dalam terjemahannya, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya, dalam kurung Jibril di ufuk yang terang. Ya. Ay ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibrila bil ufuqil mubin. Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihissalam di ufuk yang terang. Ya. Ra'ahu ala suratihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha.
beliau sallallahu alaihi wasallam melihat bentuk Jibril, ya, bentuk aslinya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan atas bentuk aslinya itu walahu sittu mi'ati janah, dan Jibril ini memiliki 600 sayap. Allahu Akbar. Antum pernah melihat makhluk yang paling banyak sayapnya apa? Apa? Hah? Sayap. Yang antum lihat itu berapa? Kupu-kupu 4 ya. Ya kan sisinya itu ada ini. Kalau antum hitung dua ya terserah. Saya tidak mau berdebat dengan antum persoalan kupu-kupu itu sayapnya 4 atau 2. Baik. Coba sebanyak-banyaknya makhluk yang antum lihat sayapnya itu berapa? 4 ya. Baik, 4. Berarti antum kalau ada makhluk Allah sayapnya 10, antum nggak bisa berimajinasi gimana ini 10. Karena yang kita jangkau itu 4 maksimal, ya kan? Tanya 600. Begini ini ya bagi orang beriman, tambah iman. Ya, tapi kalau orang-orang yang diblokir hatinya oleh Allah dari iman, bisa jadi kita yang percaya begini ini dianggap apa? Orang tolol, orang idiot. Nah, bahkan mungkin digugat, apa artinya lo punya iman malaikat Jibril punya 600 sayap? Ya. Beda banget antara orang yang mendapatkan hidayah dan orang yang tidak dapat hidayah. Begini ini ujian bagi kita. Pertama ujian, antum mau percaya nggak apa yang dikabarkan oleh Rasulullah? Nah itu, ya, Masya Allah, ikhwatal iman ya, mendustakan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, kalau ada orang mendustakan apa yang datang dari Allah dan Rasul, gagal total dia. Gak mungkin mukmin, gak mungkin muslim. Ya, iya, mendustakan satu Rasul saja, satu Rasul. Misalnya ada orang mengimani semua Nabi dan Rasul, satu saja yang dia tolak. Padahal itu dikhabarkan oleh Allah dalam kitabnya sebagai utusannya, antum tolak, gagal antum. Gak mungkin mendapatkan predikat mukmin. Karena kaidahnya mendustakan satu rasul itu sama dengan mendustakan rasul yang lain. Ya, tayyib. Demikian juga malaikat. Allah telah mengkhabarkan nama salah satu malaikatnya, kemudian antum tolak. Ya. Antum gagal menjadi orang mukmin, bukan berkurang imannya. Kalau ada orang imannya utuh, apa mukmin berzina, naqisul iman. Mukmin apalagi maksiat apalagi? Mengkonsumsi khamr, narkoba, naqisul iman. Muslim zina tadi sudah saya sebut ya. Enggak apa-apa sebut lagi. Karena memang itu favoritnya ahli maksiat. Maksiat yang paling favorit itu zina, karena menimbulkan kenikmatan yang luar biasa. Makanya untuk orang yang sudah pernah nikah kemudian zina, itu hukumannya dirajam, bukan dipenggal lehernya. Kalau dipenggal lehernya keras itu langsung kelepek-kelepek udah selesai. Sebagaimana dia menikmati waktu zina itu kenikmatannya dinikmati sekujur tubuh, maka balasan yang adil adalah rasa sakitnya untuk menghapus dosanya itu harus dirasakan oleh sekujur tubuh. Dirajam, ya, bukan disetrum atau bukan di. Nih adalah tulisan. Naqisul iman kan? Betul. Muslim judi, murtad, keluar dari Islam. Enggak, naqisul iman. Fasik naqisul. Tapi mendustakan, ya, mendustakan itu lebih parah daripada maksiat. Ya kan? Baik. Nah, ini kita punya ilmu istimewa. Ya, yang orang-orang kafir itu tidak mungkin punya ini. Tidak mungkin punya. Ya. Bahwa Jibril itu bentuk aslinya sesuai penciptaan Allah itu adalah lahu sittu mi'ati janah. Makanya disebutkan dalam ayat sebelumnya itu dia itu perkasa, kuat, karena diciptakan oleh Allah dengan fisik yang dahsyat, menutup ufuk. Ini juga di satu sisi menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau yakin, ya, ditopang dengan adillah, dengan dalil-dalil bahwa Allah Maha Kuasa, itu nggak gampang kagetan, ya, nggak gampang kagetan.
kemahakuasaan Allah ini untuk melandasi iman kita terhadap hal-hal yang luar biasa. Ya. Ada hal-hal yang luar biasa. Mukjizat itu luar biasa. Karamah para aulia. Ya, antum tidak ahli sunnah kalau tidak percaya dengan karamah para wali. Ahli sunnah wal jamaah itu mengimani karamah para wali. Siapa yang disebut wali Allah? Nah, orang-orang yang bertakwa. Rasulullah SAW menyebutkan al-awliya'ullahi al-musallun. Wali-wali Allah itu adalah orang yang salat, orang yang menegakkan salat 5 waktu, kemudian rajin salat-salat sunnah yang lain. Bukan seperti sebagian pemahaman sebagian orang itu kalau sudah wali, tidak lagi kena taklif. Oh, itu jauh banget itu. Siapa orang Islam yang tidak mukallaf? Orang gila. Orang gila nggak mukallaf, sama bayi, anak kecil sampai dia usia balik. Ya, kalau kita ini, antum pengen nggak mukallaf, pengen bebas sholat, saya kasih jalan. Antum mundur, antum putar ulang ini, antum jadi bocah lagi. Hujan-hujanan, main hujan, nggak pakai baju, nggak apa-apa, nggak orang bocah, ya kan? Atau antum jadi orang gila, hanya itu pilihannya. Nggak ada yang mau kan? Alhamdulillah, ini karunia akal ini harus kita syukuri dengan memanggul taklif, kesiapan untuk mengamba dan mengabdi kepada Allah. Kalau kita ingin mulia dunia dan akhirat, jangan sampai kita ini mukallaf, umur kita sudah balik, ya akal kita sehat, tapi kita kayak bayi, kayak bocah, ya kan? Atau kayak orang gila. Ya, dah renungkan. Karunia akal ini yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Dengan karunia akal kita punya kelas yang sangat istimewa. Yang mukallaf, dibebani oleh Allah kewajiban untuk mengabdi dan menghamba kepadanya. Dan itulah kunci kemuliaan seseorang. Sekarang kita berhadapan dengan orang-orang macam-macam pikirannya, macam-macam prinsipnya, ya kan? Ya, tapi satu saat nanti pasti yang mulia terutama di akhirat itu adalah orang-orang yang menunaikan tujuan hidupnya, dia diciptakan oleh Allah, mengabdi hanya kepada Allah, dia punya keyakinan tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, kemudian umurnya dia manfaatkan untuk beribadah. Banyak pilihan. Orang Islam itu seharusnya ya bekal akhiratnya itu maksimal, banyak. Kenapa? Jalan-jalan kebaikan itu banyak banget. Jadi kalau orang Islam itu minim mati kemudian tidak membawa amal yang maksimal itu, naudzubillah. Apa kuncinya? Di antaranya adalah kita amalkan fastabiqul khairat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ayat-ayat yang berisi perintah untuk berlomba-lomba, bersegera melakukan kebaikan. Apa yang membuat umur kita ini kempos? Yang seharusnya sehari itu maksimal banget, apalagi Jumat begini nih tadi. Idealnya itu surah Kahfi sudah kita rengkuh, memperbanyak sholawat kita rengkuh, Jumatan awal-awal kita rengkuh, memperbanyak sholawat kita rengkuh. Sedekah. Kalau antum sedekah Jumat, saya harapkan Sabtu besok juga sedekah, supaya jangan hanya banyak nasi itu kalau Jumat. Kesian yang miskin-miskin itu lapar, nahan lapar seminggu itu sanggup nggak? Nah, maka kalau sekarang itu sudah populer Jumat berkah, saya berharap mudah-mudahan Sabtu berkah, Ahad berkah, Selasa, Senin dan seterusnya. Setiap hari orang-orang kaya itu pada berburu ganjaran ngasih makan orang-orang miskin. Ada? Antum pernah mendengar pengamalan surah Al-Ma'un? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Antum pernah dapat syarah tafsir bahwa ngasih makan orang kaya itu, orang-orang miskin adalah hari Jumat? Ada. Hal yang menuntut itu. Antum lihat orang miskin dan mampu, ini momen untuk mencari ganjaran dari Allah. Atau kalau tidak, antum bisa kabarkan ke orang lain, Pak,
Saya tadi lihat orang itu kelaparan, tolong kasih makan. Ya. Jadi ini padat berisi setiap hari. Yang membuat kempos apa? Apa? Pengalaman hidup kita ini yang membuat seharusnya ini kerengkuh, seharusnya ini maksimal, tapi minim, bahkan kadang-kadang lewat bablas begitu aja. Apa? Males, ajis, lemah. Nah, makanya sifat males dan lemah ini akan membuat hidup kita ini kempos, tidak berisi. Maka Rasulullah SAW dalam salah satu doanya itu berlindung dari al-ajiz wal kasal, lemah dan malas. Ya, termasuk juga memanjakan saufa, entar, memanjakan entar ya, entar. Ada nggak antum perasaan nunda-nunda entar itu loh? Kalau sudah ada kebaikan entar. Jumatan antum punya peluang sebenarnya berangkat jam 11 lah taruhlah. Supaya dapat seperti sedekah unta. Tapi biasanya nggak ada yang berangkat 11. Entar baru jam 11. Entar jam 11:04. Entar, ditunggu lagi 1/4 jam berarti sudah setengah 12. Entar 12 kurang 1/4. Pada hari-hari tertentu antum berangkat Jumat 12:04 itu insya Allah khotibnya sudah selesai khotib pertama. Kan nggak mesti jam 12 kan? Nggak mesti jam 12. Ini kadang-kadang kita itu bikin jadwal sendiri, nggak mau mengikuti. Jumatan jam 12, dipatok jam 12. Padahal kadang-kadang masuk Jumat itu bisa 11:40-an Pak ya, sudah masuk. Nah, kalau khotibnya yang singkat padat berisi selesai. Nah, dapat apa? Nih, entar. Di penutup kitab Talbis Iblis itu ada penjelasan tentang masalah ini entar. Sampai ada seorang salaf itu yang menasehati kita, ikhdaru min saufa. Waspada kalian terhadap saufa. Nah, entar. Fa innahu akbaru junuti iblis. Itu adalah pasukan elitnya iblis. Memperdaya sekian banyak orang, menimbulkan sekian banyak korban melalui jalur ini. Sahih, ya. Sahih. Saya renung-renungkan itu memang masalah saufa ini. Nah, kadang-kadang ifatal iman, ada orang itu hari ini sudah punya niat baik. Sudah punya niat baik, tapi 10 tahun berikutnya itu enggak terrealisasi, entar. Padahal tidak ada yang menghalangi. Tidak ada yang menghalangi. Karena dia memanjakan apa tadi? Entar. Kita ikhdaru ya. Baik. Ini kalau kita masukkan kaitannya dengan usulul iman, ya. Ini adalah masuk dalam bab al-imanu bil malaikah. Beriman kepada malaikat itu substansinya meyakini adanya malaikat. Awas kalau ada orang muslim sok gagah-gagahan ngikuti para filosof misalnya ya, yang tidak percaya dengan adanya malaikat. Hati-hati antum. Antum itu muslim. Ikutan antum itu bukan orang-orang filosof ya, bukan orang-orang ilmiah, ilmuwan. Kadang-kadang ada orang itu, masya Allah, dalam satu sisi dia diakui oleh dunia sebagai ilmuwan. Einstein, ilmuwan apa? Einstein, fisika ya, fisikawan ya. Hawking, James Hawking, yang baru meninggal, itu ilmuwan fisikawan kelas internasional. Saya baca ininya, ateis dia, tidak percaya dengan adanya Tuhan. Bicara surga, niru dia? Niru keyakinan dia, orang Islam. Nah, kita ini muslim ya. Antum pernah belajar teori Darwin nggak? Anak pernah belajar. Karena aliyah saya dulu itu jurusan IPA. Saya masih ingat gambarnya itu. Di buku biologi yang saya pelajari itu ada teori evolusi. Ada gambar orang dari kayak kodok gitu. Kemudian agak naik sedikit, bongkok-bongkok sampai akhirnya berdiri. Itu gambaran tentang teori Darwin. Jadi manusia itu asalnya bukan manusia, tapi melalui perubahan yang sedikit demi sedikit. Nah, kalau teori ini saya pegangi, kalau saya bertanya, kalau saya ini bentuk saya segini, nanti generasi yang sesudah saya 100 tahun itu jadi kayak apa lagi? Kan terus berevolusi. Nah, kalau sekedar tahu boleh nggak?
Orang Islam itu tahu kalau Darwin itu punya teori namanya teori evolusi. Boleh nggak? Sekedar pengetahuan boleh nggak? Hah? Boleh lah. Antum punya pengetahuan yang baik maupun yang buruk, yang hak yang batil, nggak masalah. Antum tahu alihah batilah yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh? Tahu karena dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Kalau sesembahan orang musyrik apa? Latta, Uzza, Manat, Hubal. Kita ngerti. Tapi yang kita yakini adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Sekedar pengetahuan nggak apa-apa. Antum punya wawasan yang luas tentang ini itu. Antum paham tentang prinsip kapitalisme, sosialisme, komunisme dan yang lain-lain, ism-ism yang lain-lain itu nggak masalah. Yang penting antum mana yang antum yakini adalah yang sejalan dengan Islam, ya, yang selaras dengan Islam. Karena kita Muslim, ya. Tayyib, ini masuk ke dalam bab malaikat. Iman kepada malaikat itu mengimani malaikat itu ada. Bahkan kadang-kadang kalau Allah mengendaki malaikat yang aslinya gaib itu bisa menjelma dalam bentuk manusia. Orang misalnya kalau ada orang saya tidak percaya kalau malaikat itu bisa menjelma atau melakukan penampakan gitu ya. Berwujud manusia. Oke. Anda Muslim? Kalau Anda mengingkari itu berarti Anda mengingkari Al-Quran. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama. Anda akan mengingkari tentang malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengkabarkan kepada Maryam bahwa Maryam akan punya anak. Itu bentuknya manusia. Anda akan mendustakan hadis apa ya? Kalau kita sebagai bangsa Indonesia itu punya lagu kebangsaan istilahnya ya. Indonesia Raya gitu kan. Enggak tahu antum hafal apa enggak. Nah, kalau misalnya antum ada operasi yang antum hafal enggak Indonesia Raya? Kalau hafal berarti antum nasionalis misalnya gitu. Ya, hafal dikit-dikit insyaallah ya. Kalau surah itu ada surah unggulan yang orang Islam itu harus hafal, jangan sampai enggak hafal. Surah apa? Al-Fatihah. Saya juga menganggap hadis Jibril itu seharusnya diketahui oleh setiap muslim. Karena di situ terkandung arkanul iman. Arkanul Islam dulu ya, arkanul iman. Dan itu jelas kan, hadis ini menceritakan sebelum isinya ini adalah menceritakan siapa? Malaikat Jibril menjelma dalam sosok yang sangat istimewa. Ya, bajunya putih bersih, rambutnya hitam pekat. Ya. Duduk dengan sopannya di hadapan Rasulullah. Dari sini ulama mengambil istimbat kalau kita hadir ke majelis taklim itu hendaknya yang keren. Bahasa kita ya, kita agak-agak bahasa gaul juga. Pakaiannya ya, untuk takdim, untuk mengagungkan ilmu. Karena Jibril itu waktu datang itu sifatnya apa? Bajunya sangat putih bersih, kemudian sangat rambutnya hitam pekat. Ya. Tidak ada tanda-tanda dia kumuh, kucel, tidak ada. Ya, tayyib. Ya, itu Jibril alaihissalam ya. Jadi kalau orang misalnya saya nggak percaya, berarti mendustakan Al-Quran. Ya, karena ada dalam Al-Quran kisah malaikat menjelma dalam bentuk manusia. Kalau sekarang mah antum harus hati-hati ya. Anak saya itu cerita di Babelan sana. Itu ada orang bikin heboh. Berpenampilan kayak kuntilanak itu naik ke sutet. Ternyata orang sudah pada takut dikira kuntilanak kok nggak hilang itu dah disorotnya. Akhirnya ditangkap oleh polisi, dia minta maaf karena bikin onar. Nah begini nih penampakan kuntilanak mah jangan antum ini. Ya betul ada, jin itu kan ada kan. Nah, tapi kalau persoalan malaikat itu menjelma dalam bentuk manusia atas kehendak Allah itu. Beritanya ada di dalam Al-Quranul Karim, beritanya ada dalam hadis sahih yang terkenal dengan hadis Jibril alaihissalam. Tayyib. Kemudian beriman dengan nama-namanya, sifatnya, nah ini tadi ya. Ini bagian penting dari ilmu tentang malaikat. Rasulullah SAW diberi kesempatan oleh Allah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Jibril memiliki 600 sayap saddal ufuk. Saking besarnya itu sampai menutup ufuk. Bagi orang-orang yang tidak menghargai ilmu seperti ini ya
ya tidak ada apa-apanya. Bahkan bisa jadi orang-orang yang mengimani pun apa istilahnya ya, dicela, diremehkan. Kemudian ra'ahu bil ufuq nahiyat asy-syarq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril di ufuk sebelah timur. Wa qad saddal ufuq kullah, dan Jibril yang memiliki 600 sayap itu menutup semua ufuk. Wal ufuqu bayyin wan naharu talib. Ufuk pada waktu itu sangat jelas ya, dan siang hari sudah mulai mencuat. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'alal ghaibi bidhanin. Ya, beliau Nabi kita itu bukanlah orang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib. Alhamdulillah, beliau punya pengalaman yang sangat istimewa ya, melihat Jibril dalam bentuk aslinya, dan beliau bukan orang yang pelit menceritakan yang gaib. Akhirnya beliau yang melihat, tapi beliau mengkabarkan, kita akhirnya mengimani. Beliau yang melihat Jibril memiliki 600 sayap, kita akhirnya mengimani bahwa Jibril itu memiliki 600 sayap karena beliau tidak menyembunyikan ilmu ini, tidak menyembunyikan bahwa Jibril memiliki 600 sayap. Demikian juga yang lain. Ya. Kita ini mengetahui yang gaib itu jalurnya dari mana? Mengetahui yang gaib itu jalurnya dari mana? Ya. Dari salah satunya adalah sumber utamanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu dari siapa yang nomor satu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka imannya orang Islam tentang masalah gaib ini bukan sembarang iman, tapi iman yang terukur, yang terstandar dengan qala Allah, qala Rasulullah. Sifat orang bertakwa itu yang paling utama dan yang pertama apa? Sekarang ini ada orang memotret ya, Islam itu adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Sehingga kadang-kadang ada yang terlewatkan ketika mengidentifikasi sifatul muttaqin. Fokusnya ke akhlak. Rujukannya surah Ali Imran ayat 133 dan seterusnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisyatan dan seterusnya. Ya. Padahal kalau kita menginventarisir sifat orang-orang muttaqin dari awal Al-Quran, itu bukan yang ada di dalam surah Ali Imran, tapi yang ada di awal surah Al-Baqarah. Ya. Awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Mulai ayat berikutnya inilah sifatul muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl wa min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 5 sifat ini. Kalau yang disebutkan itu sifat yang ada di Ali Imran, sifat-sifat tadi ya, diawali dengan yang selalu berinfak dalam keadaan lapang dan fis sarai wad dharra, dalam keadaan sempit. Ya. Berarti ada yang tercecer. Yang tercecer itu bagian-bagian yang sangat istimewa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kan enggak disebutkan kan di situ tadi full akhlak. Tayyib. Padahal ini yang disebutkan pertama dan yang utama. Beriman kepada yang gaib, itu maksudnya gaib perkara al-ghaibiyat yang dihabarkan oleh Allah, yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera, tapi kita yakini berdasarkan dalil. Qala Allah, qala Rasulullah. Ya. Itu cara membangun iman itu simple. Apa yang dikhabarkan oleh Allah. Rukun iman yang pertama apa? Rukun iman yang pertama apa? Al-imanu billah. Semua iman yang terkait dengan Allah sumbernya dari Allah sendiri dan sumbernya dari Rasul. Allah menyatakan dirinya dalam surah Al-Ikhlas apa? Lam yalid wa lam yulad. Tayyib. Itu yang kita yakini. Ternyata tidak sampai di situ aja.
Allah membantah orang-orang yang punya keyakinan Allah punya anak. Wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilm wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba. Allahu akbar. Keyakinan Allah punya anak itu apa bahasanya apa ya? Dibantah oleh Allah. Kalau ibaratnya keyakinan itu sesuatu yang tegak gitu tadinya ya, dibantah dengan ayat ini tuh rata dengan tanah. Bukan hanya rata dengan tanah, terbenam. Kenapa? Cara Allah mementahkan akidah ini membantah. Pertama, tidak ada ilmunya. Loh, akidah tapi tidak berbasis ilmu. Nah, tidak mungkin ada menurut keyakinan kita seorang rasul, seorang nabi yang mengajarkan kepada kaumnya bahwa Allah punya anak. Tidak mungkin ada dalam kitab yang diturunkan oleh Allah, kitab apapun yang diturunkan oleh Allah yang menjelaskan Allah punya anak. Maka ini tidak ada landasannya. Demikian juga kakek-kakeknya dulu, nenek moyangnya yang punya keyakinan itu juga tidak ada ilmunya. Amat buruk ya kalimat yang keluar dari mulut mereka itu. Ya. Iyaquluna illa kadiba. Mereka tidak mengatakan melainkan dusta. Dah. Nah, begini ini kekuatan iman kita. Yang kita yakini lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelumnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian juga rukun-rukun iman yang lain. Materi iman kita itu kita ambil dari qala Allah, qala Rasulullah. Dan hebatnya lagi imannya orang mukmin itu adalah materi imannya adalah didominasi ghaibiyat. Maka ada yang beriman, ada yang ragu-ragu, ada yang ingkar luar biasa ingkarnya. Ya, dari dulu sampai hari ini karena materi iman itu tidak mungkin dibuktikan dengan indera. Kalau seandainya misalnya rukun iman yang pertama adalah iman kepada matahari, yang kedua adalah iman kepada rembulan, rukun iman yang ketiga adalah iman kepada laut, rukun iman yang keempat iman kepada sungai. Ada yang ragu-ragu? Tidak perlu majelis taklim untuk menanamkan iman. Tuntun aja, no itu yang namanya matahari itu. Nah, semua orang beriman. Tapi kalau yang dikhabarkan ini adalah tentang Allah yang tidak kelihatan wujudnya. Berapa orang yang ateis? Berapa orang yang ateis di dunia ini? Dari hingar-bingarnya bola itu, nah, saya banyak pengetahuan. Ternyata Aljazair dengan Maroko itu nggak akur, rebutan apa? Perbatasan. Sampai ada yang menyiarkan pertandingan Maroko itu dipecat oleh pemerintah Aljazair. Nah itu saya tahu dari situ. Profil negara Prancis, saya tahu dari hingar-bingarnya bola itu. Saya cari ada berita tentang profil negara Prancis. Negara Prancis itu ternyata Muslim yang paling besar di Eropa, 5 juta lebih. Yang Katolik 9 juta lebih. Yang ateis juga 9 juta lebih. Jadi masya Allah ya. Kita beriman kepada Allah, alhamdulillah. Beriman Allah Rabbul Alamin, beriman annahu la ilaha illahu, la ilaha illah wahdahu la syarikalah, ya kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita imani bahwa Allah itu memiliki nama-nama, kita kenal As-Sami, Al-Alim, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan yang lainnya. Di luar sana ada orang itu ateis, tidak percaya sama Allah sama sekali. Beda nggak dengan orang mukmin? Nah, beda, ya kan? Taib, ya. Itu gambarannya ya. Jadi iman yang diajarkan di dalam Islam itu ghaibiyat. Kalau ghaibiyat berarti kita ini harus punya etika. Jangan sok tahu urusan-urusan ghaib. Pak Mahali, pintu surga ada berapa? Nah, dari mana antum tahu? Sok tahu, bukan sok tahu. Saya membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul. Begitu caranya ya. Nah. Antum yakin Muhammad itu yang baik-baik dulu? Pintu jahanam ada berapa? 7. Yakin? Kenapa Anda yakin itu 7 bukan 11 atau Lawang Sewu? Kayak Semarang yang sekarang menjadi tempat wisata terkenal. Kenapa Anda cuma mengatakan 7? Ayo,
Yang hafid itu mana? Nah, kenapa Anda katakan 7? Pertama, ini perkara gaib. Saya tidak mungkin tahu ada berapa pintu neraka, tapi Allah mengkhabarkan laha sab'atu abwab likulli babin juz'un maksum. Jahannam itu memiliki 7 pintu. Ya itu yang kita ya. Begitu ya. Taib. Jadi ini ikhwatal iman ya. Rincian daripada ilmu tentang malaikat Jibril alaihissalam. Ya, memiliki apa tadi? 600 sayap. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, sifatnya yang Allah sebutkan di sini adalah wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Ya. Kalau antum cari sifat-sifat yang lain yang terpuji banyak banget. Ya. Ini kadang-kadang orang memotret Rasulullah itu enggak sempurna. Jadinya timpang. Ada orang itu masya Allah dia tahu sunnah pakai sendal. Hah? Sunnah memelihara lihya. Nah, ada 5 kata perintah ya, 5 fi'il amr terkait dengan lihya. Mulai dari khaliful majus, selisihilah orang-orang majusi ini ya. Oke, kalau antum sudah, ini adalah atas nama sunnah, saya ingetin. Antum kalau meneladani Rasulullah itu jangan sepotong-sepotong, jenggotnya lebat, tapi nggak pernah senyum. Aduh, Anda tidak mirip dengan Rasulullah dalam hal ini. Nanti kalau belajar adabul mufrad, antum akan ada senyum, ada tertawa, ada canda. Ya, hadis-hadis tentang tertawa. Nah, belajar semurah senyum dari sekarang. Jangan hanya jenggotnya yang panjang. Nah, yang di bibir ini juga antum harus ini. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Jarir radhiyallahu an bercerita, semenjak saya masuk Islam, setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku, beliau selalu tersenyum. Jadi Jarir itu disenyumi oleh Rasul setiap Rasulullah melihat. Nah, antum juga ini ya, jangan nyunah itu jomplang. Wah, antum masya Allah, metenteng orang Jawa bilang, pokoknya ini, wah ana uang isra peduli ya kan, istighfar terus, astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada anak-anak juga antum tidak menyapa dia, tidak antum jomplang juga. Kalau antum benar-benar mengikuti Rasulullah, anak itu dapat perhatian penuh. Apalagi anak kita sendiri. Anak-anak kaum muslimin yang ada di masjid-masjid itu sapa, salami. Nanti kalau kita sudah akrab itu ngatur itu gampang. Nah, kamu sholat yang bagus ya, jangan berisik. Antum kira sunnah itu tolong yang utuh. Kalau kita ukur dari ini ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu bisa antum lacak. Bagaimana rambut ini? Rambut antum botakin, fadal, ya, antum pelontos boleh. Antum rawat, ya, tidak dibotakin ya dirawat ya. Ngerawatnya gimana? Ya antum tahu sendirilah. Jangan sampai antum punya rambut gak tahu cara ngerawat rambut. Nanti kayak bukan orang nanti antum. Ya disisir, diminyaki, dan itu termasuk min kamal, termasuk kesempurnaan kita Jumatan itu mengenakan apa? Minyak rambut, wewangian. Maka sekeren-kerennya orang muslim itu adalah ketika dia Jumatan. Juga sekeren-kerennya orang muslim ketika dia diundang sebagai tamu. Pasti bagimu punya baju khusus yang dipakai kalau kondangan. Saya juga punya. Ya, kondangan di kita itu lazimnya pakai apa? Batik. Saya pakai baju batik. Ya, tayyib. Ya, Masya Allah. Ya, apalagi banyak yang harus kita perhatikan. Boleh nggak gaya potong rambut dihabisin sini nih, disisain jambul kayak sirip dinosaurus atau T-Rex-nya atau apalah gitu yang boleh nggak gaya begitu? Nggak boleh. Namanya apa? Qazak nggak boleh. Ayo, ada yang gondrong nggak sekarang? Ada yang gondrong nggak? Mana yang gondrong? Ada loh orang gondrong itu katanya dalilnya ini sunnah, dia gondrong. Tapi anak nggak setuju. Karena yang saya dapat penjelasan dari Syekh bin Utsaimin itu nggak begitu. Kalau memang suatu kaum itu laki-lakinya pada gondrong-gondrong, silakan gondrong. Tapi kalau suatu kaum itu tidak lazim dia gondrong, ya, nggak usah aneh-aneh. Gondrong itu biasanya anak apa? Yang biasa aneh-aneh itu anak band, itu maklum lah. Antum kan bukan anak band. Itu lu benar, Syekh bin Utsaimin itu tidak beliau fikih beliau itu gondrong itu memanjangin rambut itu bukan sunnah.
itu terkait dengan keadaan di suatu wilayah. Kalau memang itu biasa, fadhal silakan gondrong supaya enggak aneh. Karena saya sering ada yang gondrong itu dalilnya dia bawa-bawa Nabi dianya. Kayak yang nikah dua itu juga bawa-bawa Nabi. Nikah dua itu loh. Ah, antum berani enggak? Itu kan sering bawa-bawa Nabi gitu kan? Masya Allah. Ada yang itu ya. Kalau memasarkan sunnah itu manas-manasin orang untuk nikah lagi. Badannya gede, duitnya tebel, gede, istri satu cemen, nggak nyunah ini. Kemarin saya mendengar ceramahnya, bukan ceramah, pelajaran dari Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Antum kenal beliau? Sering di YouTube banyak Ar-Ruhaili. Membahas tentang hukum ta'adud itu, ternyata hukum ta'adud itu 5. Ada wajib, ada sunnah, ada makro, ada haram juga, ada mubah. Nggak tahu kalau Pak Joko ini masuk wajib apa enggak, karena saya tahu. Tapi teman-teman itu kadang-kadang datang kepada orang itu, antum pernah nggak diprovokasi itu? Kalau pernah, ya antum hati-hati karena ilmu tentang ta'adud itu ya kembali ke hukum fikih 5 itu. Ada yang kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada yang kalanya haram. Yang haram itu yang bagaimana? Cuman ngincer janda kaya dia pengen numpak hidup. Naudzubillah min dzalik. Laki-laki ya nikah itu cuma ngincer janda kaya supaya nyumbang hidup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ganti pakai rok aja sama daster, jangan pakai malu-maluin. Oh iyalah. Kita tuh kalau jadi laki-laki ya dengan segenap konsekuensinya kan, menafkahi kalau punya keluarga kan gitu, ya kan. Ke masjid kalau sholat, nah, ya gitu. Konsekuensi laki-laki. Ini kadang-kadang orang itu membanggakan laki-lakinya kalau mau nikah. Ada adzan dia tidak mau ke masjid. Nah, antum itu laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan memang sholat yang terbaik adalah di. Nah, jadi kembali ke masalah ini tadi ya. Sifat orang bertakwa itu yang pertama adalah yu'minuna bil ghaib. Jangan sok tahu urusan ghaib. Urusan surga, urusan neraka, urusan barzah, urusan akhirat itu sekarang full ghaib. Yang kita imani adalah yang dikabarkan oleh Allah. Maka juz amma ini ya isinya kandungannya adalah salah satunya tentang ghaibiyah. Karena masalah ba'ats, masalah hari kebangkitan dan seterusnya ya. Bahkan surah inilah yang direkomendasi oleh Rasulullah untuk siapa saja yang kepingin mengetahui ada apa sih pada hari kiamat nanti. Dipersilakan oleh Rasulullah untuk merujuk ketiga surah ini. Apa? At-Takwir, Al-Infitar dan Al-Insyiqaq. Alhamdulillah. Sampai di sini ya. Tahun depan insyaallah kita bertemu. Gimana kalau kita sepakat bikin gerakan tahun baru senyap? Hah? Ya, tahun baru senyap aja ya, nggak usah heboh-heboh apalagi mercon macam. Kalau ya, bikin ada biasa aja ya, kayak begini nih ya, nggak usah begadang nanti subuh juga subuh tanggal 1 apa namanya Januari itu antum biasa aja, bisa tahajud, bisa witir, bisa nggak ada begadang. Nah, anak antum itu juga kalau bisa nggak usah trompet, nah, ganti aja pakai konelo atau apalah itu es krim itu yang mirip ini ya. Nah, dan karena saya sudah mencoba di lingkungan saya itu kalau tahun baru senyap nggak ada apa-apa, seperti hari-hari biasa, alhamdulillah. Tapi itu tingkatnya RT, malah belum bisa tingkat Bekasi ya. Ya kita mulai dari diri kita. Tidak ada tahun baru ya, tahun baru kita bikin senyap seperti ya, kalau antum biasa tahajud ya silakan tahajud, biasa ya tilawah silakan tilawah ya. Thayyib, tidak ada yang istimewa. Kenapa? Itu bukan hari raya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.